mungkin di offline kita sangat dampak, contohnya omset sangat menurun sampai berapa persen. Iya pasti dong. Pasti. Karena orang jaga jarak, social distancing. Tapi satu sisi lain buat penjualan online itu justru makin meningkat karena orang di rumah. Jadi penjualan online itu lebih meningkat. Makanya tadi dibilang ada dampak dan ada keuntungan. Balik lagi ke usaha. Skip, jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Halo Sobat S, jumpa lagi di channel Yureza Eka Saputra. Tentunya channel terkeren, tergokil, dan terkreatif. Nah, kali ini kita bakal sharing lagi bareng anak muda yang memiliki prestasi luar biasa. Nah, kali ini kita sharingnya mengenai tentang usaha di bagian pedagang. Nah, pedagang ini bukan pedagang kaleng-kaleng ya dong. Udah memiliki 8-7 ruko di Provinsi Bengkulu. Tentunya buat teman-teman yang baru saja melihat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin, dan jangan lupa juga komen request apa yang ingin teman-teman tanyakan untuk di part kedua. Nah, sebelum itu, kalau kata orang dulu, nggak kenal maka nggak sayang. Boleh kenalan dulu dong biar sayang. Dari mana? Halo Sobat S, perkenalkan nama saya Redo Tila. Saya sering dipanggil Redo. Saya ini lulusan SMA. SMA saya itu di Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Terus kemarin itu juga baru selesai kursus entrepreneur di Bandung. Nama tempat kursusnya itu YA, kepanjangannya itu Young Entrepreneur Academy. Keren banget. Nah, itu aja sih. Tapi kalau buat sekarang itu mesti belajar buat melanjutin usaha orang tua. Keren. Nah, Redo ini adalah salah satu anak pengusaha dari toko siaga ya dok. Siaga itu adalah salah satu usaha brand lokal di Provinsi Bengkulu yang udah cukup ternama di sini. Nah, kita bakal sharing lagi lebih dalam mengenai hal tentang pola dan cara marketing di bagian Rido. Tentunya sebelum itu dok, Rido kan kesibukannya sekarang apa sih? Kalau kesibukan sih mesti bantu-bantu orang tua sambil belajar buat lanjutin usaha orang tua. Berarti belajar untuk melanjutin. Iya. Nah, kenapa Rido nggak masuk kuliah? Nggak ngelanjutin akademinya di perkuliahan? Pertama sih latar belakang tuh kan keluarga emang pedagang. Jadi emang dari kecil udah dibiasain itu jualan bantu orang tua. Terus ditambah kalau buat saya sendiri tuh orangnya pemalas kan. Jadi kalau buat kuliah itu mikir takut setengah jalan. Soalnya kan saya ini 11 saudara. Cuman yang lulus dari sampai selesai kuliah itu cuman 2 orang atau 3 orang. Sisanya itu enggak setengah jalan. Jadi dari pengalaman kakak-kakak mutusin buat enggak kuliah dan mau jadi pengusaha. Iya benar. Padahal kan bisa dikatakan Redo itu semua ada kayak gitu kan. Ibarat kalau kata orang tuh mobil ada, uang ada, rumah ada. Tapi kenapa seorang Redo anaknya toko siaga itu nggak ngelanjutin? Pasti teman-teman penasaran kan kenapa nggak kuliah aja do, padahal kan serba ada. Nah itu adalah alasan salah satunya. Nah itu dok, ngomong-ngomong tentang usaha nih, emang Redo itu udah basicnya banget di bagian usaha untuk keluarga. Iya. Nah itu mulai percaya diri Redo untuk usaha itu sejak umur berapa sih? Sekarang kan megang jadi kasir ya di tempat orang tua. Iya, jaga toko, ada yang di pasar Minggu. Udah megang sendiri kan. Itu untuk pertama kali Redo udah berani kayak gitu sejak umur berapa? Kalau untuk berani sendiri sih tamat SMA tuh emang harus dipaksain berani kan. Karena ya dari SD tadi udah bantu jualan juga di toko. Jadi pas tamat SMA kan karena nggak kuliah, jadi langsung jaga toko. Terus buat masalah kursus tadi itu buat nambah ilmu marketing. Jadi biar Redo ada ilmu juga buat ngembangin si usaha orang tua ini tadi. Kayak gitu berarti ya. Nah itu kan ibu siaga, katanya Redo itu udah enak, udah bahagia, udah ibarat 7 keturunan. Redo itu udah mapan loh. Kenapa orang-orang menilai seperti itu? Atau emang benar yang dinilai orang? Nah sebenarnya sering orang memandang kayak gitu. Cuman kalau buat Redo sendiri tuh sebenarnya nggak terima. Kenapa nggak terima? Pertama tuh enak ya anak ibu siaga, tinggal lanjutin usaha. Benar banget. Nah padahal banyak kan kayak gitu. Padahal justru yang melanjutkan itu jauh lebih
sulit daripada memulai usaha dari nol. Makanya kayak orang tuh enak bilangnya apa, enak ya lu anak ibu siaga lanjutin usaha orang tua, padahal di situ Redo harus memikir dari bawah gimana melanjutin, karena jika misalnya Redo udah melanjutin usaha siaga, tiba-tiba siaga itu jatuh, Redo harus tahu mulai menyelesaikan masalahnya dari mana. Benar. Kalau kata Soekarno itu memperjuangkan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Jadi itu yang dimaksud oleh Redo. Nah, gini dong. Kemarin kan Redo sempat belajar di Bandung nih. Ya. Itu nama tempat pembelajarannya apa? YA, kepanjangannya itu Young Entrepreneur Academy. Belajar entertain. Nah, jadi di situ pastinya teman-teman yang nonton pengen sharing dong sama Redo. Gimana sih keseruan di sana? Siapa tahu kan pengen belajar. Siapa tahu juga bisa langsung hubungin Redo di DM Instagramnya apa dong? Kalau buat Instagram @redotila. Redo Tila. Nah, itu kenapa Redo sampai tujuannya ke sana? Kalau buat kursus itu, soalnya abang emang alumni situ juga. Jadi kursusnya itu cuma 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu kita tiap bulan dikasih project. Projectnya itu kayak bisnis beneran. Kalau yang pertama itu kita kayak sales. Jadi dikasih produk, disuruh jual. Kalau yang kedua itu disuruh jualan online. Jualan online selama sebulan. Yang ketiga itu apa ya? Tiga, magang, kalau nggak salah magang. Terus keempat jadi kayak konsultan itu, cari masalah di suatu suatu usaha kayak gitu. Yang kelima bikin project IO. Yang keenam itu bikin produk sendiri. Jadi tiap produk itu punya targetnya. Misalnya di project pertama itu Selcom namanya tuh, yang buat sales. Misalnya di angkatan Redo itu ada 30 dibagi 5 kelompok. Jadi 30 dibagi 5 ada sekitar Satu kelompoknya berapa ya? 3 atau 4. 3 atau 4 ya. Terus Jadi misalnya kelompok Redo nih Ya. dikasih produk, anggaplah ini kopi. Kopi harus dijual selama 3 hari. Kelompok Redo dan kelompok Reza. Dan kelompok Redo itu nyampe omsetnya lebih besar dari kelompok Reza, omset si Reza harus nyetor ke Redo. Oh, berarti di situ ada persaingan kayak gitu ya. Ada kompetisi. Kayak kompetisi. Jadi siapa yang paling banyak Ya. omset yang didapatkan yang lain narik untuk kita. Betul. Jadi Itu untuk untuk yang di pertama. Berarti ada 6 tuh. Berarti di 1 bulan satu proker kayak gitu, project ya. Ya. Terus untuk bulan kedua Yaitu tadi DMC itu jualan online, sama aja. Jadi kita dibebasin. Pertama satu angkatan tuh itu disuruh milih mau jualan apa dulu, makanan kah atau fashion. Di angkatan Redo itu banyak yang milih jualan makanan. Nah, jadi di situ disuruh jualan online, yaitu digunakan pelajaran dari YA-nya, apa yang kita dapat kita praktekin. Contohnya IG Ads, FB Ads kayak gitu. Tapi kalau buat Redo sih kurang mendalamin itu kan, karena emang kalau Redo Mart cuma bantu-bantu online marketingnya branding doang. Berarti di nomor 2 itu kita harus milih antara fashion sama makanan. Selain Iya. itu nggak boleh. Enggak, terserah, pokoknya kesepakatan satu angkatan mau apa, misalnya obat-obatan kah atau makanan kah, fashion. Tapi karena di angkatan Redo itu banyak milih di makanan. Jadi pas kalau waktu itu Redo tuh jualan madu. Jualan madu. Jualan madu. Berarti di bagian makanan lebih sedikit. Ya. Itu untuk bulan kedua. Nah, untuk bulan ketiga Bulan ketiga tadi magang ya. magang, yaitu kayak sama kayak magang anak SMK. Kita cari tempat usaha gitu, magang di situ, pelajarin ilmu-ilmu kayak gitu aja sih. Berarti magang di tempat salah satu perusahaan kayak gitu. Ya, terserah mau perusahaan atau tempat usaha-usaha. Oh, berarti yang ketiga itu. Jadi selama 1 bulan Redo magang di sana. Ya, Suka dukanya apa sih? Pasti dong punya suka duka dalam magang. Biasanya kita memahami karakter bosnya, karakter karyawan yang lain. Soalnya anak magang itu biasa dianggap remeh kayak sama orang. Padahal bisa dikatakan ilmu kita tuh lebih tinggi loh daripada yang lain. Bener nggak? betul. Kalau buat angkatan Redo kan angkatan pertama tuh, angkatan corona. Jadi setengah project itu Redo beneran offline, setengah project itu Redo online. Jadi nggak benar-benaran total. Pas waktu magang itu Redo lagi balik Bengkulu karena corona. Jadi magangnya cuma lewat online, cuma sekedar sharing-sharing aja. Jadi nggak dapet
ke lapangan langsung. Kalau di Yang online minusnya. berarti marketingnya ke Instagram, Ya ke Instagram tergantung ini ya. tergantung dari atasan. Hmm. Nah, itu untuk magang. Yang untuk nomor 4 tadi apa dong? 4 magang konsultan. Oh, konsultan. Konsultan tuh gimana tuh? Konsultan tuh Borong kayak gitu. enggak, konsultan tuh sama kayak tadi, pokoknya tiap diacak lagi terus dibagi kelompok. Misalnya ada satu usaha itu lagi turun. Ya, sedangkan tiap kelompok itu harus memikirkan gimana si usaha ini bisa naik. Contohnya kenapa posisinya salah, kurang strategis, apa makanannya kurang. Itu yang kita harus cari tahu. Kayak gitu. Itu kan untuk poin nomor 4. Nah, untuk poin kelimanya tentang IO tadi ya. Ya, Kak. Kalau buat project kelima itu project IO itu Event organizing. ya, jadi buat si itu tuh tiap tadi diacak lagi kelompoknya harus bikin suatu event kayak gitu. Eventnya itu berbentuk apa dong? Tergantung kelompoknya. Kalau kayak saya kemarin tuh bikin IO tentang hargai diri sendiri. Hargai diri sendiri. Iya. Nah, itu gimana tuh? Kita menghargai diri kita sendiri. Ya, kan kayak orang tuh sering kayak apa sih, kurang menghargai, misalnya banyak kurang, suka iri. Itu tuh kalau kita suka iri tuh sebenarnya itu penyakit hati. Lebih kayak lebih lihat orang tuh terlalu berlebihan, padahal kita tuh udah dapet tapi kita nggak ambil kesempatan, terus ujungnya iri sama Berarti orang lain. dari sebuah pengalaman dari kelompok itu sendiri ya dijadikan sebuah topik IO. IO berarti itu tuh judul besarnya tentang menghargai diri sendiri. Iya. Itu dilakukan melalui seminar atau gimana? Seminar. Kalau kemarin tuh seminarnya buat di Zoom, via Zoom. Jadi dibuat melalui Zoom kayak gitu Iya. seminar berbayar. Berbayar kalau kemarin tuh. Pokoknya tiap project itu harus mencari Keuntungan. Dapat nggak? Untung Kalau ya. dari 6 project itu cuma 2 project untung. Nanti Saya- kita ceritakan Ah, nanti iya, di iya. keseluruhan ya. Nah, untuk poin kelima tentang IO yang terakhir tuh, bulan terakhir. Kalau project terakhir itu project home base. Nah, kalau project apa home base tuh? jadi kayak kita keluar dari YA itu harus punya produk sendiri. Tetap sama per kelompok. Jadi kalau di Redo kemarin itu kelompok Redo itu bikin produknya itu rawon instan. Rawon instan. Ya, kalau sekarang tuh masih jalan, tapi teman yang lanjutin itu bisa cek aja IG-nya itu follow @dapurnyaIku. Masuk promosi. Itu soalnya teman yang lanjutin. Jadi kalau target pasar kita itu khusus buat orang-orang Jawa yang merantau, tidak bisa makan Ngambil rawon langsung. tidak bisa makan rawon ke tempatnya, kita nyediain rawon instan itu. Kayak gitu. frozen food. Berarti lebih ke arah tujuannya Ya. di luar orang Jawa tapi di luar di Ya. kepulauan itu. Ya, soalnya kalau waktu home base kemarin itu kita sempat jual sampai ke Malaysia, ke Hong Kong, sama pokoknya udah luar kota udah sama luar negeri udah kita jual. Wih, keren banget. Tapi kenapa harus ngambil rawon? Kenapa nggak kayak mie instan atau mie kuah langsung instan atau gimana? Kan banyak kayak gitu Nah. variasinya. Kalau kita itu diajari YA itu apa-apa tuh by data, bukan by asumsi. Jadi sebelum kita nentuin produk, kita tuh emang lihat di Google Trend. Misalnya makanan Terfavorit makanan tahun ini. tradisional yang branding nomor 1 apa. Pas kita lihat cek itu nomor 1-nya rawon, makanya kita buat putusin ambil rawon. Kayak gitu ya. Nah, itu kan ada 6 poin dan melakukannya selama 6 bulan. Ya. Apa aja sih perasaan Redo, suka duka Redo di dalam sana? Suka duka pasti banyak. Yang jelas pertama pengalaman itu banyak banget yang Redo dapat. Dari yang dulu Redo nggak tahu jadi tahu. Pokoknya dari situ Redo benar-benar merasain jadi kayak pengusaha. Kenapa kayak gitu? Merasakan bangkrut, merasakan untung, merasakan konflik sesama teman tuh, merasakan semuanya. Karena di usaha itu kan kita kayak organisasi. Benar. Banyak kepala. Jadi di situ ngerasain semua, karena yang YA itu diajarin berbisnis dalam bentuk praktek langsung, bukan sekedar materi.
Makanya Rido memilih untuk YA karena 70% itu praktek, 30%-nya teori. Baru teori. Itu dapat sertifikat ya, Dok? Gak dapat, cuman Nggak pure dapat. ilmu. Cuman ilmu kayak gitu, ilmu doang. Itu berarti dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Ya. Untuk bayarnya berapa itu, Dok? Daftar. Kalau tiap tahun mungkin beda Untuk biaya. tahun Rido lah, tahun Rido. Kalau buat tahun saya itu 22 juta 800. 20, anggaplah 23. Itu untuk selama di sana. 22. 22. 23 lah, 23. Itu udah termasuk kos. Enggak, di luar itu pokoknya. Oh, itu untuk biaya. daftarnya aja. Karena buat angka segitu mungkin teman-teman mikirnya mahal, tapi sebenarnya itu sangat worth it. Ngapa? Karena benar-benar kita dapat bisa lebih dari itu, bisa juga merasakan pengalaman yang enggak kalau teman-teman dapetin. Benar. Menarik banget kan, Dok? Di modal 23 juta, anggaplah 23 juta, itu kan Rido pasti mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Pasti Ya. teman-teman Sobat S itu berpikir ya ngapain dong ngabisin uang sebanyak itu, bisa diputar modal kalau misalnya udah pengusaha. Soalnya ada juga beberapa teman yang lebih memilih tentang itu doh. Dia lebih mengatakan kayak lebih baik saya mutar modal karena 23 juta itu kan bisa 3 kali lipat atau 2 kali lipat. Itu gimana menurut pandangan prospektif Rido? Balik lagi ada pro dan kontra. Mungkin ada yang mandang muter tuh lebih bagus lagi. Kalau Rido kan mikirnya untuk melanjutkan usaha orang tua. Ya. Usahanya udah ada, tapi gimana cara mengembangkan. Berarti yang Rido butuhkan apa? Ilmu. Jadi makanya karena Rido nggak kuliah, makanya ambil kursus itu. Karena kayak kalau modal tadi kan, kalau Rido nggak ada usaha, kemungkinan itu lebih baiknya untuk modal. Tapi benar. resikonya lebih besar karena Rido belum mengalamin Gimana rugi. cara mengaturnya. Nah, Benar. betul, marketingnya Rido nggak tahu. Terus misalnya kita rugi, terus kita jatuh, terus bisa nggak down, nggak mau jadi pengusaha lagi. Benar. Makanya kayak Rido tuh mengurangin biar kebangkrutan Rido, biar Rido alamin di sekolah YA tadi. Jadi di situ udah belajar semuanya. Semuanya. Menarik sih, Dok. Rido kan udah belajar tentang masalah marketing. Yang ingin ditanyakan sedikit sih. Rido kan udah jual rawon itu sampai ke Singapura, Hong Kong dengan barang kualitas Indonesia itu sampai ke luar negeri. Itu gimana cara pemasarannya? Apakah melalui Shopee ataukah melalui Instagram atau gimana? Kalau buat jadi tiap pelajaran dari project pertama sampai kelima itu kita terapkan di project terakhir ini. Misalnya kayak kalau kita kemarin tuh fokusnya ke endorse. Berarti main selebgram berarti ya? Ya. Jadi kita cari-cari vlogger makanan gitu kan, cari rate endorse-nya berapa, traffic-nya sesuai nggak sama target pasar kita, itu endorse sampai kalau buat modal endorse tuh emang kalau kita sendiri tuh habis di 8 juta itu buat 6 influencer. Wih, keren banget. Jadi untuk endorse 8 juta itu balik modal nggak? Balik, alhamdulillah balik. Omset dalam 1 bulan kemarin untuk kelompok Rido itu 35 juta. Dari modal 8 juta untuk endorse, modalnya sekitaran berapa tuh? Pokoknya 5 juta. kalau nggak salah patungan per orang itu 800.000. Wih, 800.000. berapa orang? Jadi udah sambil jualan gitu muter-muter duit, dapat untung sedikit, mutarin ke endorse begitu. Berarti emang dengan adanya online ini kita lebih mudah ya Dok berbisnis. Ya, karena ibarat itu kalau online sama offline itu sangat membantu si buat si online-nya. Karena kalau offline kita cuma bisa menjangkau 1.000 orang. Tapi kalau buat online itu kita bisa menjangkau sampai jutaan orang. Wih, Makanya kita bisa jual sampai luar negeri. Padahal orang mikirnya tuh rawon, apa sih buat makan itu, tapi ada aja orang yang mau beli. banyak juga. Banyak. Sampai 30 juta untungnya, 35. Itu termasuk omset Yang angkatan kecil. Soalnya di angkatan Rido tuh mecah rekor dari angkatan pertama sampai angkatan Rido itu satu bulan omsetnya sampai 80 juta. Itu pun Wih. cuman hitungan 1 bulan. Sesudah itu dia branding lagi makin naik sampai sekarang masih lanjut. Teman Rido itu Shopee 12 kemarin omsetnya sehari 100 juta. Wih, keren 100 juta. 100 juta untuk satu hari. Satu hari. 12 Desember kemarin yang baru-baru Ya, ini. itu Gila. kalau produk teman itu makanan Korea. Makanan Karena Korea. kalau buat Korea itu targetnya emang fanatik kan. Ya, Jadi soalnya apapun lagi viral juga nah, sekarang.
Jadi apapun idolanya makan, si fans ini Ngikut juga. Kalau kata orang Bengkulu tuh nggak gaul. Nah, Nah itu Rido kan udah ceritakan tentang 6 poin di pembelajaran Rido waktu itu. Pasti memiliki kebahagiaan tersendiri dong dok. Nah untuk tujuan Rido selanjutnya setelah melakukan pelatihan ini, apa yang Rido inginkan setelah itu? ya, kalau buat lanjut selesai YA ini, ya itu tadi karena apa? Melanjutin usaha orang tua. Jadi selesai belajar di YA, apa ilmu yang udah Rido dapet, rencananya mau diterapin di usaha orang tua tadi. Jadi apa yang bisa Rido perbuat untuk melanjutin usaha biar lebih berkembang lagi dan bisa lebih bertahan. Benar banget. Menurut Rido seorang pengusaha muda di era COVID ini ada dampaknya nggak sih? Ya ada dampak dan ada juga keuntungan. Keuntungannya dari segi apa dulu? Nah, karena nggak setiap orang itu mendapatkan dampak. Kayak contohnya, mungkin di offline kita sangat dampak. Contohnya omset sangat menurun sampai berapa persen. Iya pasti dong. Pasti. Karena orang jaga jarak, social Nah, distancing. Tapi satu sisi lain buat penjualan online itu justru makin meningkat karena orang di rumah. Jadi penjualan online itu lebih meningkat. Makanya tadi dibilang ada dampak dan ada keuntungan. Balik lagi ke usaha orang masing-masing sama sikapnya, cara menghadapinya gimana. Berarti untuk di toko Rido sendiri udah mulai nerapkan pola dari yang Rido dapat ilmunya tadi. Ya, betul. Berarti udah ada jual online dong. Kalau buat itu lagi proses, Jadi kalau Rido ini mesti semuanya serba manual, apa-apa manual, misalnya kasir manual, catatan stok manual. Itu sekarang Rido lagi mau proses buat kasir Android gitu, buat nyetok gitu biar lebih Simple lah. simple, lebih itu lagi sama kalau sesudah itu kemungkinan mau lanjutin si online toko Rido tadi. Bener banget. Nah nih dok, kan anak-anak muda sekarang masih banyak banget takut untuk memulai usaha. Salah satunya karena dampak COVID ini. Jadi semua uang ataupun semua yang mereka lakukan otomatis kan tidak sebanding apa yang telah dia lakukan di zaman dulu sebelum COVID maksudnya. Ya. Nah itu untuk anak muda dong, pesannya gimana dari Rido sendiri untuk memulai usaha? Buat yang mau usaha, yang pertama modal itu bukan alasan utama buat nggak memulai. Kenapa gitu? Sekarang bisa jadi dropshipper. Dropshipper itu kamu cuman modal HP Android, kamu misalnya cari reseller, kamu mau jualin produk dia, konten dari dia, kamu cuma cari pelanggan, itu tanpa modal. Jadi nggak ada lagi alasan buat nggak tahu mulai dari mana, modal nggak ada. Iya. Itu nggak ada lagi alasan. Balik lagi ke tekad kamu. Kalau kamu emang mau tekad jadi pengusaha, pasti ada jalan. Ya, pasti. Soalnya dong gini dok, orang yang ingin memulai itu nggak tahu mulainya dari mana. Salah satunya kan reseller nih. Itu tuh biasanya orang yang memandukan ataupun yang punya usaha, mereka banyak takut dong. Gimana pesannya dari Rido setelah belajar? Takutnya gini, dia tuh nggak tahu cara-cara proses dari A sampai Z. Maksudnya untuk memesannya, untuk menjualnya, untuk memasarkannya, targetnya kayak gitu. Rata-rata yang nggak tahu itu berarti belum ngelakuin. Itu yang dia nggak tahu. Kalau dia udah ngelakuin pasti dia bakal tahu. Misalnya walaupun itu salah pasti dia tahu sudah ini ngapa-ngapain. Pokoknya intinya action, apapun itunya langsung jalanin. Gitu Balik-balik aja. kalau kata bijak sobat S itu eksistensi itu dengan karya bukan dengan Nah, bicara. Bener gak betul. sih? Salah satunya Rido, seorang pengusaha muda yang bisa dikatakan udah mulai berhasil dan mengembangkan nama baik. Apa namanya dok? Apa? Nama toko Rido Kalau usaha sekarang sekarang ini usaha bagian retail, nama tokonya itu toko siaga. Toko siaga itu ini buat pakaian seragam sekolah, buat Kota Bengkulu, Pekanbaru, sama gitu. udah sampai luar provinsi berarti ya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja sharing kita pada hari ini ya dok. Terima kasih banyak udah mampir-mampir di channel sederhana kita ini. Sama-sama. Udah sharing-sharing bareng
Sobat S di sini, siapa tahu kan yang nonton video ini Ya. bisa follow langsung Instagram Rido, sharing langsung sama narasumbernya. Dan Rido ini nggak sombong loh. Masih salah, udah punya pacarnya sedia di ujung sana. Ya, jangan lupa juga buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, like, komen, dan subscribe, share video ini jika bermanfaat, komen sebanyak mungkin, tanyain apa yang mau ditanya. Kita bakal part kedua jika pertanyaannya banyak ya dong. Oke, Nggak siap. sibuk kan? Santai-santai. Mungkin itu saja. Reza pamit Redo pamit. dan sampai jumpa. Bye-bye.